Halo teman semua, perkenalkan nama saya Mikael Agri Silalahi. NPM saya 18010600143. Saya dari Universitas Sakwa Bipinomensen Pematang Siantar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bisnis itu? Salah satu kunci sukses memulai usaha adalah adanya kemampuan menuangkan ide-ide atau gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi ke dalam sebuah business plan atau perencanaan bisnis yang matang dan realistis. Nah, lebih-lebih jika ditindaklanjuti dengan menuangkan ide-ide tersebut dalam tulisan sehingga dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak lain. Nah, di sini langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan business plan itu? Nah, business plan itu adalah perencanaan bisnis. Di business plan ini kita akan mengolah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian, faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Nah, pada umumnya perencanaan usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, peluang usaha, keuangan usaha, pembelian visa, tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Nah, secara garis besar itu, isi suatu perencanaan bisnis ini dimulai dari ringkasan, statement misi, faktor-faktor kunci, analisis pasar, produksi, manajemen, dan analisis finansial lainnya. Nah, di sini prinsip business plan itu yaitu merencanakan usaha yang harus dapat diterima oleh semua pihak. Nah, yang berikutnya itu perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Nah, yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Nah, yang terakhir itu ada perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Nah, di sini teman-teman semua tahu nggak apa itu manfaat dari business plan? Manfaat dari perencanaan sebuah bisnis itu yaitu banyak sebenarnya manfaatnya. Di antaranya membimbing jalannya kegiatan usaha, mengamankan kelangsungan hidup usaha, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan dan di dalam menjalankan usahanya, mengetahui apa yang akan terjadi dalam usaha, baru sebagai alat berkomunikasi dalam usaha mungkin, dan yang paling klopnya itu memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank dan juga sebagai pedoman di dalam pengawasan. Nah, di dalam analisis aspek manajemen business plan itu ini berisi gambaran yaitu bisnis proyek dalam masa pembangunan. Nah, dalam bisnis proyek ini itu berisi kajian berapa lama waktu yang digunakan untuk penyiapan proyek sampai proyek siap beroperasi. Dan yang kedua itu harus bisa menjawab berapa biaya yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Nah, yang untuk plan B itu bisnis proyeknya sudah berjalan atau beroperasi. Nah, di bisnis proyek yang sudah berjalan kali ini itu berisi kajian apa bentuk badan hukum organisasi pengolahnya. Nah, apa itu dalam bentuk perseorangan, PT, firma, koperasi, atau yang lainnya mungkin. Nah, bagaimana struktur organisasinya? Nah, jumlah karyawannya berapa yang dibutuhkan, persyaratan karyawan untuk jabatan kunci, proses rekrutmennya apa, dan jenjang karir lainnya itu apa. Nah, di sini juga teman-teman sering menanyakan bagaimana sih membuat perencanaan bisnis yang baik itu. Nah, dalam membuat perencanaan bisnis yang baik itu dibutuhkan yang pertama itu adalah sebuah proses. Inti utama dalam perencanaan bisnis itu agar bisnis ini baik itu adalah dengan sebuah proses, bukan hanya sekedar perencanaan. Indikator perencanaan yang baik antara lain itu harus sederhana. Nah, maksud dari sederhana ini, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan. Ini mengandung kemudahan atau kepraktisan.
Nah, yang kedua itu harus dilakukan secara spesifik. Nah, perencanaan yang baik ini adalah yang konkret, terukur, spesifik dalam waktu, personalianya, dan anggarannya. Nah, yang ketiga itu realistik. Nah, di realistik kali ini perencanaan yang baik adalah perencanaan yang realistik dalam tujuan, anggaran maupun target pencapaian waktunya. Baru yang terakhir kali ini adalah komplit atau lengkap. Nah, perencanaan yang baik ini adalah perencanaan yang lengkap semua elemennya atau sudah tersusun dengan rapi. Di perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat digunakan untuk berbagai hal seperti contohnya mendefinisikan atau menetapkan tujuan. Berikutnya mungkin menciptakan laporan bisnis mungkin secara reguler. Nah, yang ketiga mendefinisikan bisnis baru mensupport aplikasi pinjaman pun bisa, mendefinisikan berbagai perjanjian dengan partner. Nah, serangkaian nilai untuk pencapaian tujuan secara legal, untuk mengevaluasi masalah-masalah produk, promosi maupun ekspansi. Nah, kesimpulan yang bisa disimpulkan dari materi bisnis ini atau business plan, bahwasannya dalam dunia praktik sehari-hari ternyata banyak kendala yang ditemui, baik dalam membuat business plan maupun mungkin implementasinya. Nah, kendala yang sering ditemui itu banyak sebenarnya dalam membuat business plan ini. Tapi yang paling sering itu adalah sulitnya menemukan ide-ide yang dapat dijadikan proyek bisnis yang menguntungkan. Kendala lahirnya ide-ide kreatif yang punya nilai ekonomis ini banyak terjadi karena kita sendiri seringkali kurang menyadari bahwa ide adalah hasil proses alam bawah sadar, sehingga ide tak akan hadir berkali-kali. Sisi lain juga mungkin kita kurang peka terhadap lingkungan sekitar atau seringkali mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Padahal ide-ide kreatif, inovatif, dan bernilai ekonomis justru sering lahir dari kepekaan kita terhadap lingkungan dan kemampuan kita untuk merubah tantangan menjadi sebuah peluang yang besar. Harapan saya untuk teman-teman semua, mudah-mudahan setelah mendengarkan materi saya ini, materi tentang bisnis, untuk merencanakan bisnis ke depannya, di sini teman-teman semoga mampu atau tertarik untuk menuangkan ide cemerlang menjadi sebuah rencana usaha, baik itu usaha kecil ataupun usaha besar yang layak diimplementasikan atau profitable dan berprospek cerah, sehingga hasil akhirnya akan mampu melahirkan jadi wirausahaan yang berhasil. Terima kasih teman semua, semoga berhasil.